Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita kemarin tuh banyak yang tanya, bahkan komentar. Amit, nggih, Mas Satrio nggih. Siap. Dari Mas Satrio udah kulihat dari ngomongnya cerdas banget. Asli Mas, real. Penilaiannya orang-orang sampai kayak gitu. Iya, ini bukan kecerdasan ngomong aja, jadi kecerdasan ngomong itu mental. Iya. Kalau kita cuma punya mental tapi kita faktanya nggak punya pengalaman apa-apa, ya zong bangga. Tetap ya, memang dari cara ngomongnya itu karena pengalaman itu ya Mas ya, bukan ya itu. Tapi hasilnya sama juga cerdas Mas. Intinya seperti itu yang kita semua omongkan. Itu memang fakta yang memang kita jalankan. Jadi Mas Arju tadi kesini itu harapannya harap teko apa Mas? Jadi dari kemarin kan ada kita bahas sedikit tentang ya aslinya sampean ngomong gak kemitraan ya lain sampean. Iya, sangat ringan biar enteng. Kesannya itu enteng. Sebetulnya memang bukan mitra. Mereka yang udah bertubi-tubi datang ke kandang kami bahkan sampai 6 tahun yang lalu hingga hari ini, yang sehingga nggak tahu kenapa mereka menyebutnya kita bermitra. Padahal saya sendiri nggak pernah ngomong iki mitraku, iki uduk, nggak pernah. Jadi tentang kita bersama teman-teman aja yang faktanya kita menjalani crossbreeding ini ya waktunya akhirnya panjang dan kita seperti keluarga intinya ngoten. Yang mungkin pas ketika disebut sama mereka itu mitra. Cara lebih halusnya ngoten nggih. Tapi secara umum mitra itu mereka yang mengatakan. Kalau harapan saya sendiri bagaimana kita bisa melakukan satu tindakan ngurusan kambing cross dan pur ini yang ada bermanfaat dan memudahkan. Makanya saya ngomong jangan terlalu banyak persyaratan. Ini khusus neng wilayah kami. Ketika mereka setiap petani itu untuk punya cross pur persyaratannya ialah pejantan murni. Saya pastikan nggak banyak mereka yang nanti punya ke depannya kalau saya nggak memberi fasilitas tersebut. Yang sehingga itulah hubungan sosial yang seperti itu faktanya kita udah jalankan nggak kurang sekitar minimal 6 tahun yang lalu ini yang terbaca. Semakin kesini faktanya semakin banyak juga anggota kami. Lah itu Mas, berhubungan dengan semakin banyak anggota berarti Amit nggih. Petani-petani yang di sini untung semua. Karena kalau nggak untung nggak mungkin mereka bertubi-tubi ke sini dan bergabung selama ini Mas. Ya kalau itu kita nggak bisa ngomong, itu yang tahu mereka teman-teman kami semua dan tolak ukur daripada semuanya ialah ya waktu. Faktanya beberapa anggota sebagian banyak dari anggotaku itu jalannya udah tahun-tahun 4 tahun artinya lama mereka masih di sini. Berarti kan untung Mas. Kalau disimpulkan bisa seperti itu faktanya nanti Mas Arju iso keliling tanya anggota. Boleh nanti saya tanya langsung. Jenengan bisa ngonten siapapun anggota kami yang kawin atau sinergi sama kandang kami di wilayah Blitar, Tulungagung, Kediri atau di wilayah kami itu monggo. Jadi nanti bisa tanya sifatnya random siapapun boleh. Jadi saya dari sudut mereka nggih, bukan dari sudutnya Mas. Mawon gitu. Jadi memang benar-benar aku dewe nggak iso ngarani. Saya sendiri nggak bisa ngomong bahwa mereka untung. Yang kita tahu mereka semangat sampai hari ini. Semangatnya. Terlepas itu semua yang jelas simpulnya sendiri. Kalau bertahan pasti enten untung Mas menurut saya sendiri so. Ya itu nanti jalan tugasnya jenengan keliling ke teman-teman kami bagaimana faktanya yang jelas mereka semua tahu anggota kami. Suatu contoh kecil gini, mereka semua sebagai petani peternak yang di sini juga breeding juga pengemukan atau fattening ya. Oh, lininya ada beberapa ya Mas? Selain breeding berarti ada pengemukan juga? Ada pengemukan beberapa anggota kami, nggak banyak karena memang untuk banyak sendiri faktanya kita kurang. Ini kandang tuh nggak pernah penuh loh teman-teman saya. Nggak pernah penuh, alhamdulillah. Ketika kandangku ini penuh maka itu petani nanti susah. Malah ini tadi denger min ya Mas Yan? Min Mas Yan. Masih min ini masih kita nunggu beberapa ekor yang memang mau kita ambil mungkin besok untuk pengiriman ke beberapa tempat. Itu satu jantan yang kemarin warna putih dengan betina F1. Oh, yang kemarin ya Mas ya. Akhirnya diambil juga ya memang itu. Yang perlu ditahu oleh tani itu atau peternak itu nggak peduli ini pemula atau peternak-peternak yang udah awakan. Yang jelas keuntungan peternak itu yang mengupayakan bukan tentang kualitas dan sistem saja. Misalnya suatu contoh kecil. Ketika ada peternak yang datang ke kandang kami, mereka cari bibit. Itu selalu kita tanya bibit yang dicari itu yang seperti apa. Setelah mereka nanti cerita, kita juga memberi beberapa pemahaman yang sehingga mereka semua menemukan spek yang harus kita siapkan setelah kita berbicara panjang. Nah, semua spek yang memang mau dirawat sama petani itu mempunyai ketentuan-ketentuan yang mungkin mereka juga nggak dapat untung. Ketika mereka nanti itu nggak paham juga bahaya.
Dengan sistem kami, dengan kualitas kami, nggak selalu peternak itu akan selalu mempunyai keuntungan tanpa campur tangan petani sendiri atau istilahnya kemampuan petani sendiri untuk memanage peternakannya, merawat kambingnya seperti apa, seberapa lama mereka produksi kambingnya. Karena kambing yang dibeli misalkan dari kandang kami ialah kambing untuk kapasitas breeding. Iya. Kapan petani dapat keuntungan? Ketika petani tersebut mampu atau produktif. Beranak, mereka jadi jangan salah tompo ketika petani akan selalu untung sebelum melakukan satu tindakan atau melakukan apa-apa dengan waktu yang cukup. Ketika kita breeding, artinya satu siklus pertama itu berapa bulan sih, kan seperti itu. Jadi keuntungan petani bisa kita mulai pada saat itu. Keuntungan petani bisa kita nilai dari saat itu minimal satu siklus. Kalau petani belum sampai di satu siklus, bahkan petani itu mungkin mengalami kerugian. Karena materi-materi tersebut memang bukan materi yang untuk digemukan. Setelah besar beberapa bulan harus dikeluarkan lagi. Tidak seperti itu saja. Itu memang itu di sisi sebelah lain kalau untuk menggemukan. Tapi kalau untuk breeding itu secepat-cepatnya dari mulai kawin sampai kita bisa melepas anak sapinya itu kan minimal 8 sampai maksimal 10 bulan. Iya. Itu ketika kambing yang mereka istilahnya buat breeding atau kawin kan memang bisa langsung sekali kawin jadi. Karena ada kemungkinan kadang ya nggak selalu jadi kawin itu. Benar. Nah, maka peternak itu juga mungkin bisa mengalami kerugian sebelum target yang kita tentukan ini mereka mampu lewati. Kalau breeding ya satu siklus breeding itu kapan? Berapa bulan? Kalau pengemukan ketentuan juga berbeda. Kalau pengemukan kesepakatan kita misalnya 3, 4 sampai 5, 6 bulan lah. Maka ketika kesepakatan kita 5, 6 bulan di 2 bulan itu sebetulnya kamu belum beruntung. Jadi bukan melulu materi yang kita taruh itu saya yakini bagus, teknis sistem kami benar. Kalau peternak memang nggak tahu kapan mereka dapat untungnya, ya ini bahaya. Peternak bisa mengalami kerugian sebelum sampai waktu yang memang kita tentukan di masing-masing spek lah. Ada spek pengemukan, ada spek breeding. Suatu contoh, ada peternak yang beli katakanlah bakalan F3 sampai F4 atau dan seterusnya itu masih usia lepas sapi. Lah harapan pejantan inilah nanti untuk breeding kan jelas itu. Untuk genetik tinggi kan seperti itu. Karena mungkin teman-teman itu untuk beli besar atau udah dewasa itu mungkin keterbatasan modal. Mungkin mereka ambilnya lepas sapi. Ketika lepas sapi dirawat, kapan kambing ini siap produksi untuk kawin itu mereka harus tahu. Karena keuntungan daripada genetik tinggi yang mereka ambil dari kecil ini, pada waktu kambing ini siap untuk bekerja dan ada hasilnya. Artinya memang butuh waktu agak panjang. Nah di luar itu peternak itu mungkin mengalami kerugian ketika kambing itu dipasarkan. Kadang bosan terus dijual bisa rugi ya Om ya. Itu ada kerugian meskipun kadang juga tidak dapat sekalipun keuntungan tapi mereka nggak rugi, itu mungkin. Tapi ada kemungkinan mereka rugi karena kambing yang mereka beli pada waktu itu bakalan itu orientasinya kambing ini bukan penggemukan, tapi kambing dengan genetik tertentu kelasnya untuk breeding, yang dimana mereka mengambilnya masih kecil. Mereka harus sadar kapan saya untung. Ketika kambing kecil ini udah jadi kambing dewasa, yang dimana kambing ini untuk kawin dan mempunyai anak. Benar. Nah, kemungkinan ruginya petani itu mungkin di rentan waktu sebelum mereka ke yang saya katakan produktif tadi. Artinya jangan salah, sistem dan kualitas yang saya sering ceritakan itu tidak berarti apa-apa tanpa campur tangan peternaknya sendiri. Bagaimana mereka merawat, bagaimana seberapa panjang mereka merawat kambingnya ini sampai siklus yang kita harapkan. Kalau breeding sebelum mereka produksi saya pastikan ya secara keuntungan itu belum ada. Logikanya materi yang mereka ambil itu kan memang untuk kawin. Dan keuntungan itu akan kita dapat dari mana? Dari hasil anaknya. Nah, sebelum itu ketika mereka, Mas ini saya mau pasarkan, mau jual saya ngerawat 4-5 bulan. Kalau mereka nanti jual 5 bulan, ini bukan kambing penggemukan. Bukan seperti kambing potong yang estimasi harga jualnya itu genetik. Kalau potong kan benar-benar timbang. Ditimbang. Tapi kalau genetik tinggi kan udah nggak pakai rumus timbang. Kita memasarkan genetik tinggi itu berdasarkan kualitas genetiknya dan model kambingnya kan seperti itu. Nah keuntungannya mereka harus pahami sebelum mereka membeli. Saya akan dapat keuntungan ketika kambing ini memang benar-benar kita mampu merawat mereka sampai produktif. Gitu loh. Ada keuntungan, ada kerugian. Yang mungkin saja itu terjadi, makanya merawat kambing itu seperti apa dan crossbreeding sendiri itu harus dipahami.
Sama, kambing liane juga sama. Dalam artian ini perawatan ya, perawatan peternak sendiri ya yang menentukan. Ini terlepas kita ngomongnya perawatan dengan benar atau sebaliknya. Kalau peternak breeding mereka belum produktif, keuntungan peternak secara umum itu ya ketika mereka mampu mengeluarkan anaknya. Nah, keuntungannya berapa mereka mampu menjual? Seberapa mampu jenengan rawat kambing ini dengan benar, kan seperti itu. Jadi nanti nggak bisa ketika kambing saya dijual kok harganya kok belum gini loh. Itu bukan tentang teknis dan kualitas. Kadang perawatan peternak yang nggak optimal. Suatu contoh banyak di wilayah kami yang rawat kambing 6-7 bulan tuh bobotnya minim. Nah itu sistem atau kualitas kami itu nggak bisa disalahkan. Karena peternak memang mereka nggak mampu mendukung dengan merawat dengan benar. Jadi jangan salah, nanti ada peternak kesusu ngomong bahwa saya beli kambing ini dari si A si B nggak dapat untung, mau jual rugi. Loh, hello, kita perjelas dulu. Kasihan teman-teman pelaku kan? Iya, benar-benar. Kasihan teman-teman pelaku yang sebetulnya kambingnya jenengan ini semua udah waktunya dapat untung mah belum. Kalau memang harapannya mereka petani ya breeding, mereka juga harus konsisten sampai mereka benar-benar produktif punya hasil peranakannya. Itu kita mulai berhitung atas keuntungan tersebut. Amit Mas Anang ya. Berarti misal amit nggih, kita beli kemahalan itu belum tentu rugi ya? Belum tentu rugi. Selama belum produksi tadi. Jadi jangan kita ke susu, oh rugi beli di sini. Mahal ataupun murah. Ya, ini. Itu sebetulnya bukan tentang keuntungan peternak ini nanti seperti atau rugi atau seperti apa, bukan. Kita ngambil kambing materi breeding dengan harga berapapun, ketika peternak itu mampu konsisten benar-benar mau beternak dengan benar, mereka sebetulnya sulit rugi. Sulit mereka sebetulnya rugi. Makanya yang kadang dari pertanyaan itu gini, kambing yang memang sebelum produktif kadang mereka sudah menjual. Ya itu. Kalau estimasi kambing tersebut ialah kambing penggemukan, pakai rumus timbang, oke lah mereka mungkin dapat keuntungan. Kenapa kok nggak banyak? Karena waktunya relatif sangat pendek. Pendek ya benar. Atau memang waktunya panjang tapi memang cara merawatnya nggak benar. Loh, jadi ini bukan tentang pelaku teman-teman yang di luar. Iya benar. Teman-teman yang di luar itu sering ada yang ditanya sama beberapa pelaku peternak yang katanya mereka ngapusi. Sebetulnya nggak ngapusi, pelaku-pelaku itu nggak ngapusi. Cuma terkadang petani itu nggak mampu produktif dengan maksimal. Kalau nggak produktif ya jangan disalahkan sistem sama kualitasnya dong. Kambing kelas breeding maka mereka mempunyai timing atau waktu yang memang kapan mereka harus dapat untungnya. Jadi sebelum produksi terus mereka dijual nggak untung loh. Memang ini kamu belum waktunya untung. Kalau kambing materi breeding kamu ambil sebelum kambing ini produksi kamu pasarkan kembali, sebetulnya kamu tuh secara keuntungan ya sangat sedikit sekali. Terus mungkin itu ya Mas ya. Di awal pembelian kan ukuran kadang selain genetik ukuran demen tuh Mas. Nah itu terlepas yang kita katakan kalau kandang kami insya Allah kita mengedukasi, kita memberi informasi terkait kualitas-kualitas kambing tersebut. Bukan dari demen ya? Ya kalau dari demen terpaksa mereka memaksa ya nggak apa-apa, tapi pada dasarnya memang kita harus demen, tapi ada ukurannya. Kalau melulu dukur demen, yang penting peternak itu tahu. Ya di sini sudah kita jelaskan selebihnya. Sedemen-demennya peternak ngambil kambing kelas genetik mungkin yang dengan model yang bagus dengan harga yang tinggi sekalipun, itu mereka akan tetap dapat keuntungannya kok kalau memang mereka merawat sampai siklus yang kita harapkan. Jadi nanti rugi itu bukan selalu dari kualitas yang diambil dari pelaku. Bisa jadi karena peternak sendiri nggak tahu kapan saya untung dan kapan saya rugi. Nah itu loh teman-teman. Jadi jangan melulu menyalahkan, kasihan teman-teman pelaku bakul. Pelaku bakul itu juga bingung juga ketika kambingin jenengan ambil 3 bulan terus jenengan minta untung. Kamu itu sebetulnya belum bekerja kan, seperti itu logikanya. Kan logis toh ini. Logis. Kecuali yang kita rawat kambingnya kata-katanya memang untuk penggemukan dengan ukuran timbang. Meskipun waktu rawat itu nggak seberapa lama, kalau kambing jenengan rawat dengan benar, meskipun sedikit mereka tetap bertambah berat badannya. Nah, ketika mereka merawat sampai 5-6 bulan, jelasnya akan mempunyai keuntungan yang lebih banyak daripada mereka merawatnya 2-3 bulan. Itu nggak bisa dipaksakan. Itu memang logis karena memang penggemukan Anda jenengan cuma dirawat 2-3 bulan. Pertambahan bulan kambing selama 2-3 bulan itu kan kita bisa hitung berapa kilo. Misalkan 3 kilo per bulan maka kita cuma dapat 9 kilo. Tapi kalau jenengan mau merawat lebih panjang,
Lah keuntungan jenengan akan bisa lebih banyak karena memang faktanya waktu yang kita panjangkan otomatis akan mendapatkan berat badan yang lebih tambah daripada waktu yang relatif pendek. Nah, itu untuk pengemukan. Tapi kalau untuk breeding saya pastikan ini yang sering salah paham ya teman-teman semua, salah paham itu di sini. Kalau kita breeding beli jantan untuk pajak, kapan untung? Setelah jantan jenengan ngawin betina yang dimana betina tersebut akan sampai teko dua anak, akan produktif. Sampai dijual lah ya. Iya dong. Iya. Karena titik bayarannya peternak breeding itu pada waktu itu. Pada waktu materi yang mereka datangkan di kandang untuk kawin, yang sehingga hasil daripada kawinan tersebut lah itu mulai kita berhitung keuntungan. Kalau jenengan yang dibeli kambing siap untuk breeding, jenengan ternyata di tempat jenengan nggak produktif karena beberapa alasan dari jenengan, itu pelaku teman-teman itu nggak bisa disalahkan. Peternak memang belum dapat untung karena mereka nggak melakukan satu tindakan apa-apa. Punya satu jantan nggak kawin sama sekali kecuali 1-2 ekor betina. Nah itu pun mungkin kemungkinan nggak jadi juga. Jangan salah, ini bukan tentang sistem teknis atau kualitas crossbreed yang salah saja. Terkadang teman-teman pelaku yang memang belum paham kapan mereka harus dapat keuntungan. Berarti waktu dan peternak sendiri ya Om ya yang melengkapi. Kita nggak mungkin, kita harus dari peternak itu memang salah satu pelaku eksekutor yang di sini juga sangat harus membantu mendukung keuntungannya. Iya, bener. Bukan kualitas yang benar sekalipun kalau jenengan memang nggak mengupayakan kapan mereka jenengan akan dapat untung, ya itu juga sulit. Kambing itu sing genetiknya tinggi dengan harga tinggi, kok jenengan nggak merawat dengan benar dan di kandang jenengan tidak produktif, jenengan itu bisa nggak untung loh. Pajangan tok ya Om ya. Iya. Lah ketika kamu jenengan nanti mau memasarkan kambing ini, ketika lu kok nggak untung, memang kambing ini untungnya setelah punya anak. Jangan salah paham. Dengan kualitas yang benar sekalipun peternak mampu mengalami kerugian. Kalau peternak sendiri nggak tahu mereka posisinya di mana, dan memang penting sekali peternak itu juga menentukan untuk keuntungannya. Setelah teknis atau sistem kita, kualitas kami, peternak mempunyai peran penting juga untuk keuntungannya. Itu ya. Jadi jangan salah paham. Semua bisa untung, semua bisa rugi dengan ukuran apapun, karena semua punya kapasitas masing-masing. Jadi ini lebih terlibatnya buat mungkin yang saya sendiri kan juga ini belajar di jenengan masalah kemitraan. Jadi bener-bener kita nggak itu ya Mas ya, nggak ngomong nih senengin tok untungin tok ya. Ternyata bener ada itunya, karena kemarin sempet saya di komen tuh sampai dibilang, loh kok rego nih bedo-bedo Amit, yang karena harga yang mungkin stunting ya. Iya. Terus sampai bilang rego nih bedo-bedo, wis ukuran timbang kok jadi bedane rego seperti itu. Yang itu bagaimana Mas menyikapi? Sebetulnya mudah estimasi atau rumus yang kita sering share atau yang Umar sering tanyakan itu mudah dipahami ketika peternak sendiri itu benar-benar bukan benar-benar pemula yang sama sekali nggak tahu kambing. Kalau mereka pernah merawat kambing dengan kapasitas yang sama, artinya bukan kambing selain kambing potong ya. Ini konteks kita kan kambing potong crossbreed yang dimana kita istilah breedingkan untuk kapasitas kambing potong. Kalau peternak itu memang sudah pernah melangkah kepada kambing lokal, saya rasa nggak akan ngomong seperti itu. Kecuali mereka pelaku yang mungkin merasa dengan adanya kualitas atau standar yang kita bacakan ini merasa terganggu. Sebenarnya harga-harga yang mungkin ya kita nanti biar teman-teman ya kita kita itu sebenarnya sudah sangat masuk ya Mas ya, berarti. Sebetulnya ketika saya mau bilang sangat masuk itu ya nggak berani. Ketika saya bilang ini sudah sangat masuk, belum tentu sama pemahaman mereka. Ada beberapa orang yang berpikir dikasih untung berapapun kurang, itu sifatnya manusia. Itu kalau kita pakai rumus itu nggak ada cukupnya. Ini yang saya katakan ya standar di kandang kami yang mampu kita udah jalankan lama. Ketika ini menarik atau tertarik teman-teman semua, ya tentunya ini konteksnya ini cuma tentang saya dan peternak kami. Menurut kami ini udah masuk kok, udah ada untungnya kok. Tapi ini belum tentu bisa ditaruh di satu daerah lain dengan estimasi kami yang mungkin di sana juga belum realisasi, yang sehingga mereka itu sering banyak tanya bagaimana mereka untung dan sebagainya. Mereka sibuk memperjelas ke situ, padahal sebetulnya bukan tentang itu saja. Yang sulit itu tetap merawat sebetulnya. Kalau untuk memasarkan dengan ukuran yang saya katakan itu nggak ada kesulitan kok insya Allah. Terlepas kita ngomongkan ini udah untung apa belum, karena setiap daerah mempunyai potensi perawatan kambing yang berbeda-beda, mempunyai harga kambing yang berbeda-beda. Yang saya sering ceritakan itu di wilayah kami dengan sistem ini faktanya kita jalankan dengan anggota yang sangat banyak dan sudah bertahun-tahun.
Ketika saya ngomong ini yang terbaik di wilayah kami, belum tentu ini bisa dijalankan di wilayah mereka. Jadi saya nggak menyuruh masyarakat semua pakai rumus kami, enggak. Kita cuma membacakan sesuatu yang logis yang kita jalankan. Ya memang baiknya jika kambing yang kita rawat ini ada rumusnya itu luwih penak. Ya, luwih jelas karena petani di sini luwih dijamin loh. Pokoknya yang saya katakan ini lebih kepada bagaimana peternak mampu berkembang. Ya. Ini tentang itu. Okay. Terus lanjut ya Mas, ini kan tentang kemitraan untuk mencapai target bobot yang kemarin kita sempat bahas mungkin nanti. Ya itu selain perawatan, apakah induk itu sangat berpengaruh? Induk yang akan di-IB-kan ke tempat kita itu. Kalau untuk kapasitas breeding itu sebetulnya klasternya kan udah jelas. Kita mau breeding apa? Kambing potong. Kambing potong. Misalkan pakai lokal. Iya. Ya kita simpel aja, cari kualitas kambing lokal. Semua kambing lokal kan sama. Yeah. Mungkin cuma yang berbeda ukurannya. Yang bedakan mungkin harganya sama ukurannya. Nah, kalau kita memang mau breeding, yang kita prioritaskan di samping kambing ini masih memang sangat layak untuk produksi, mungkin jangan terlalu tua, ya kualitas susu. Kita memilih kambing yang benar, yang lebih bagus daripada kambing lokal itu ada yang kambingnya bagus, sama. Ya jadi dari jenis Om. Misal Amit ya kacang gitu. Kalau kacang ya karakternya nanti F1-nya burka ya kecil. Cara bobot ya enggak maksimal ya? Enggak bisa. Nah, itu. Enggak bisa. Terlepas kita ngomongnya genetik kacang yang semakin kecil daripada kambing Jawa Randu, yang jelas harus kita istilah prioritaskan memilih bibit itu ya bibit lokal yang dimana mereka mempunyai kualitas susu yang bagus. Susu yang bagus itu kan kelihatan, Tom. Iya. Kelihatan seberapa. Tapi kalau Doro udah kelihatan belum, Tom? Nah, makanya dari sini kan yang saya katakan kita memilih artinya di sini konteksnya berarti bukan Doro. Oh iya. Karena memang kalau untuk memilih kualitas kambing kalau kita dari Doro sudah nggak tahu. Jadi di sini kita juga nggak rumongso iso, nggak rumongso keminter. Padahal kita memang nggak tahu bagaimana kita melihat kualitas susu yang baik dari Doro. Memang nggak bisa dilihat kalau dari Doro. Nggak bisa. Nah berarti dari mana kontak kami ini? Berarti ya dari induk yang mereka udah. Induk itu kalau udah jadi induk kambing itu kan kelihatan kualitas susu itu seperti apa sebelumnya kan ngoten. Kalau Doro sulit ya. Makanya untuk memilih materi lokal semua lokal sama akan hasilnya ILF 1 ketika dikawin sama FB. Ya berarti yang kita pilih kualitas kambingnya ini seperti apa, bagus apa enggak. Kalau udah tahu bagus, tinggal perawatannya seperti apa kan seperti itu. Makanya petani itu juga punya tugas. Sistem kita, kualitas yang sering teman-teman katakan di bur atau cross itu tidak selalu salah. Mungkin memang benar, tapi karena peternak kurang paham, mereka akan mendapat untung dan merawat yang benar itu seperti apa, yang sehingga di sini salah tompo. Kalau yang jenengan katakan tadi, kalau memang peternak itu memang pernah merawat kambing lokal, saya rasa mereka akan tahu keuntungan dengan harga yang jenengan katakan. Iya. Sebenarnya udah jelas kok hitung-hitungannya. Kalau pernah merawat kambing lokal, nggak usah. Bahkan ini peluang bagus kalau mereka udah pernah merawat kambing lokal dengan yang lama. Dengan ukuran-ukuran yang kita sering share yang jenengan tanyakan itu seharusnya peternak itu udah tahu, karena udah tahu kambing lokal itu seperti apa ketika diternakkan dengan acuan-acuan yang mereka sendiri nggak tahu. Terus lanjut itu Om, masalah perawatan. Amit ya, kadang di desa itu kayak pakan penguat itu kan nggak ada. Ya. Itu silangan bur ini misal bermitra dengan kita, apakah maksimal kalau Amit hanya hijauan, mungkin hijauan yang terbagus lah Ramban gitu, tapi tanpa konsentrat itu? Ya itu konsekuensi peternaknya, memang peternaknya harus tahu konsekuensinya ketika mereka nggak mampu merawat dengan pakanan penguat. Ya mereka yang penting sadar faktanya secara kebutuhannya mereka mampu nyuplainya cuma dari yang ada dan mereka nggak pernah berpikir alternatif. Itu ya nggak bisa disalahkan. Kalau ngomongkan kambing yang benar, kambing yang kecukupan nutrisinya juga cukup. Nah kalau memang peternak merawat kambingnya mungkin nggak mampu nyuplai dengan pakan penguat yang sehingga mereka cuma mencari. Yang penting peternak itu akan sadar dengan kapasitas kemampuan merawat kambing dengan pakan yang seperti mereka lakukan, mereka nanti akan dapat hasil yang seperti apa. Oh iya. Itu pilihan kok. Ngaruh ya di bobot ya Om ya? Sangat pengaruh, sangat pengaruh. Iya. Nah itu kalau memang udah dipilih sama peternak ya nggak usah nyalane kualitas dengan sistem yang ada. Oh iya benar. Kemarin sempat ada bilang loh Mas, ini misalnya nggak dipanen di usia 5 bulan gimana? Lebih ke usia Amit, mungkin nggak tahu tujuannya apa, dipanen agak besar mungkin biar harganya tinggi atau gimana, itu gimana Mas? Berarti itu timing. Saya sering mengatakan kapan bakalan panen itu 3-5 bulan. Kenapa seperti itu?
di atas 5 bulan ialah 6, 7, 8 bulan ketika crossbore ini dengan bobot minimal 35 kilo. Ya. Acuan timbang yang awalnya kita udah kasih tahu di harga 7 sampai 80 ribu per kilo itu udah nggak mampu dengan kapasitas besar. Harga terbaik itu maksimal bakalan tuh di usia 3 sampai 5 bulan di bobot bawah 30. Dalam artian daya serap pasar juga ya, Om? Iya no, kita konsepnya peternak produksi banyak. Sementara ya. Kita tugasnya memasarkan, tapi kalau nggak sesuai dengan bobot berlebih juga pasarnya susah. Ada konsekuensinya lagi ketika peternak kami, kita nggak contoh peternakku loh ya. Iya benar-benar. Nggak ngasih tahu mereka yang berlebihan, nggak menyuruh siapapun. Peternak kami saya kasih tahu semua. Kapan kambing breedingmu siap dipasarkan? Iyalah 3 sampai maksimal 5 bulan. Alasannya kenapa? Faktanya kambing di usia di atas 5 bulan dengan bobot minimal 30 up. Iya. Itu pasar udah nggak mampu menyerap dengan baik karena harga itu udah tinggi. Bener. Dengan bobot yang minimal 30. Dengan bobot minimal 30 dengan asumsi harga 80.000 sampai bobot 35-40 itu udah berat dipasarkan. Iya benar. Lah, berarti di sini kita memberi informasi bahwa harga terbaik itu ialah di usia 3 sampai 5 bulan di bobot di bawah 30 di antara 25. Kalau terpaksa petani merawat terus sampai di atas usia tersebut dengan bobot mungkin di 35-40, ya konsekuensinya apa? Enggak akan saya ambil dengan harga seperti yang kita ambil di bakaran yang lebih kecil. Itu bukan tentang apa-apa, tentang penyerapannya itu akan lebih lamban. Karena apa? Produksi kita banyak, peternak-peternak semua nanti kudu berpikirnya seperti itu. Kita harus ternak banyak. Kalau cuma 1-2 ekor nggak usah pakai rumus yang saya katakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yo, kalau 1-2 Om, buahnya sih biasa, tapi kita nggak bakal bisa memenuhi Om. Makanya peternak atau pelaku petani kambing apa breeding ini memang harus tahu secara utuh, nggak usah terlalu berlebihan berasumsi reno-reno sehingga itu nanti faktanya jadi debat kusir, nggak menemukan titik terang, mek cari menang kebenaran sendiri. Cuma di wilayah kami, anggota kami yang sudah kita kelola lama ini, mereka semua saya kasih tahu. Suatu contoh ketika di sapi saja, contoh ya. Kenapa sapi baru dikeloh itu iso dijual pada waktu itu sebelum kita mengalami pandemi ya? Iya. Itu sampai 15, 17 bahkan sampai 20 juta. Gantengan ya? Iya. Cuma karena sapi nggak pakai rumus timbang dari awal, mereka cuma memberi harga yang jauh lebih tinggi. Iya benar. Di usia pedet, karena memang yang mampu dipasarkan dari pedet tersebut masih banyak yang dijanjikan sama pelaku penggemukan. Ini nanti ketika mereka akan gemukan akan seperti apa itu menentukan dari awal mereka harus beli. Nah, setelah sapi jenengan itu jenengan rawat 2 tahun, rumusnya bukan pakai jenengan belinya dulu berapa. Timbang ya. Malah gaya bobot. Sapi jenengan tawarkan ke bakul itu cara merumuskannya ini bobot berapa ya? Ini 500, 600, 350, 700. Kali 50 gitu. Kalikan sama harga yang bakul mereka sudah sudah simpan dan untuk mereka ngambil kambing sapi jenengan dengan harga yang mereka sudah hitung. Itu satu contoh real. Iya benar. Crossbore juga sama, cuma dari awal crossbore kita timbang, makanya harga timbang kecil itu akan lebih mahal. Di atas bobot rata-rata yang saya katakan otomatis semakin kurang. Alasannya sama seperti halnya sapi yang tadi saya katakan. Sapi yang baru di-closing itu gambarnya macam-macam, cuma mereka karena nggak ditimbang, yang sehingga mereka akan tumbuh di atas rata-rata. Ya benar. Padahal sapi itu dirawat selama 2 tahun mungkin bisa laku dengan 35 juta, yang belinya udah hampir 20 sampai 20 juta itu mungkin. Secara keuntungan, ayo kita berhitung sendiri. Iya benar. Kalau jenengan rawat sapi 2 tahun tuh ragatnya berapa kamu? Iya benar. Kamu beli dari awal itu udah nggak pakai rumus bagaimana kamu nanti menjual dengan estimasi daging loh, tapi gambar loh. Iya. Crossbore juga sama. Cuma rahasia-rahasia ini memang nggak sering mereka katakan, nggak sering mereka tahu peternak-peternak pemula. Pedet lek cilik gampang larang, lek pedet sapi kayak, tapi lek wis gede siap dipotong. Mereka dilihat bobot berapa. Sama seperti halnya kami yang saya katakan. Usia 3 sampai 5 bulan itu seperti halnya pedet sebelum dikeloh. Cuma ada standar. Nah, standar timbangnya ada yang seolah-olah harga ini malah akhirnya selisih. Di cilik di harga kecil terus semakin lebih mahal ya. Faktanya di atas bobot yang saya katakan, faktanya tuh di bawahnya. Tapi misalnya orang teman-teman ya mungkin petani ya beli dari produk kita yang tadi bobot 20-an ya. Siap. Dengan sistem timbang dan mungkin ke depan dijual kita lagi dengan harga yang beda, itu mereka tetap untung kok Om?
Lah makanya itu kita kalau ngomong sama pelaku yang memang belum pernah tahu situasi perkembangan kambing crossbreed ataupun lokal sulit. Iya benar. Kita sejak waktu itu ngedukasi teman-teman semua, saya rasa sebetulnya sudah komplit beberapa channel yang kita yang banned terus di teman-teman. Peternak itu bahkan akan punya keuntungan yang besar loh dengan ukuran crossbreed yang sering saya katakan. Itu dengan satu syarat memang dirawat dengan benar. Jenengan nanti suatu contoh kalau memang yang udah paham itu sebetulnya enak kita ngomong, tapi kalau sama yang belum paham, harga ambil sama harga beli ini jadi pertimbangan. Ya, loh kok gak sama gitu. Mereka nggak tahu kualitas pertumbuhan atau ADG kambing crossbreed yang kita semua maksud. Iya benar. Loh, kalau memang mereka nanti udah membuktikan dan faktanya itu nggak bisa dijalankan, kau ngomong aku. Berarti tetap kuncinya tadi waktu yang menjawab dan perawatan ya Om. Karena tanpa jenengan tahu kualitas crossbreed yang sesungguhnya dan sebelumnya belum tahu, jenengan itu nggak pantas ngomong apa untung, nggak pantas. Karena belum tahu kok. Iya. Karena keuntungan ini nanti bukan tentang harga masuk dan harga jual saja. Kualitas crossbreed awake dhewe ini loh yang menentukan keuntungan itu nanti. Iya, jangan nggak usah terlalu pertimbangan sama harga keluar sama masuknya dulu kalau memang nggak tahu kualitas kambing pertumbuhannya. Yang ngejar dengan harga-harga yang jenengan katakan ini pertumbuhan kambingnya di crossbreed yang kita rawat dengan benar. Dengan kualitas yang benar. Kualitas crossbreedmu ini benar untuk kapasitas penggemukan, untuk pasar potong, jenengan nggak usah terlalu berpikir berapa masuk, berapa keluarnya itu berlebihan. Karena jenengan belum tahu kualitas crossbreed sendiri ketika dirawat seperti apa pertumbuhannya. Kecuali jenengan sudah pernah merawat dan data itu benar ada, jenengan memang mau jujur dan konsisten sama yang istilah kita sedang bahas terkait kambing timbang ini. Ayo kita berhitung sama-sama nggak apa-apa. Kualitas crossbreed ini loh yang benar luar biasa yang saya katakan. Dengan estimasi timbang ini kita akan dapat keuntungan itu bukan tentang harga saja. Tapi kalau jenengan salah di awal, bukan harga yang terbaik yang jenengan dapatkan itu juga mungkin jenengan keliru. Akan sedikit mempunyai keuntungan yang akan hilang. Bukan rugi sebetulnya. Makanya yang perlu ditahu teman-teman itu kapan kita dapat untung, di mana kita akan ternak penggemukannya atau breeding. Breeding ya setelah kambingmu produktif. Tapi kalau belum, maka kamu nggak boleh nyalahin sistem atau kualitas. Faktanya memang kamu belum waktunya gajian. Karena kamu ngomong kita mau breeding mas. Nah, hasilnya kapan? Setelah hasil produksimu itu mampu dipasarkan. Kan ngono. Iya benar. Secara teori. Jadi lambatnya 8 bulan sampai 10 bulan. Maksimal 10 bulan insya Allah ketika kita memang benar dikasih rezeki yang baik. Kawin 1-2 kali maksimal langsung jadi. Itu minimal 8-10 bulan dan situ udah bisa kita itu di luar resiko kematian dan lain ya Om ya. Nah ini tentang situasi kambing tanpa kita ngomongin kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk itu kita bahas dengan NTE juga. Makanya, malah enggak semangat ya Om ya. Iya. Itu ada memang musim jenengan untuk tukularan terus mati memang rugi. Makanya sebelum itu kita antisipasi jangan sampai salah. Bagaimana kita merawat dengan benar sampai mati kan gitu. Kayak udah itu dulu Om ya. Iki tak aku karo tak renungane sik. Secara garis besarnya jangan berpangku tangan dengan sistem yang ada. Dengan kualitas yang ada. Kecuali peternak itu memang benar-benar bekerja dengan baik dan benar. Merawat kambing dengan sebaik mungkin. Dengan seperti itu jenengan nanti insya Allah akan dapat keuntungan. Oke, mungkin itu dulu kita podcast lah ini PSK podcast sanding kandang di kandang tunggak. Kalau saya ini tadi sudah cukup masukan yang luar biasa karena saya ini kesini juga selain untuk edukasi teman-teman ya ini tak roda promo ini ya Om ya. Siap. Ini saya juga itu Om ngikuti jejak bikin kemitraan di wilayah Kepung. Ya mungkin nanti teman-teman yang di wilayah Kepung yang lihat video ini bisa ke tempat saya nanti lebih tak jelasin lebih detail. Insya Allah. Oke, sekian dulu dari Kandang Tunggak Semi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.